Tiba-tiba ada suara orang bernyanyi dari arah gudang kami di belakang. Suaranya pelan, parau, dan serak, tapi terdengar jelas. Suara nyanyi dengan nada pelan seperti sinden, tapi sangat lembut. Sontak aku terdiam sejenak, karena orang tua yang ingin kulihat tidak ada. Lalu siapa yang memanggilku? Aku hendak menutup pintu, namun terdengar suara langkah kaki dari arah dapur dan gudang. Sedikit gangguan itu membuat kantung kemihku penuh. Segera aku menuju WC untuk kencing. Setiba di depan pintu, terdengar kembali nyanyian itu. Malam Jumat mencekam. Jam dinding berbunyi menunjuk pukul 8.23 malam. Malam ini sepi, tanpa suara tawa yang ingin ku dengar. Hujan malam ini menyisikan rintik yang sepenuhnya belum berakhir. Suara musik dari TV sengaja ku kecilkan, takut mengganggu tetangga sebelah yang cerewet. Aku minum lagi kopi di gelasku. Siaran TV yang membosankan dan tak menarik. Orang tuaku sedang sibuk berperang di kantor. Benar-benar membuatku tak bersemangat. Menunggu mereka adalah hal yang paling menyebalkan. Terpaksa aku sendiri di rumah, memandang langit kosong. Semuanya membuatku tak berselera untuk beraktivitas. Tiba-tiba ada suara orang bernyanyi dari arah gudang kami di belakang. Suaranya pelan, parau, dan serak. Suara nyanyi dengan nada pelan seperti sinden, tapi sangat lembut. Aku penasaran dengan suara itu dan memutuskan untuk berjalan menyusuri lorong. Dan aku telah berdiri di depan gudang asal sumber suara. Gudang ini adalah gudang penyimpanan barang rongsokan yang masih layak pakai. Sudah lama tidak ada yang membersihkannya, sehingga jaring laba-laba dan debunya dapat membuat bersin mendadak. Aku menempelkan kupingku ke pintu dan menutup mata, mencoba merasakan suara dari dalam. Suara nyanyiannya semakin jelas terdengar.
suara nyanyian yang sepertinya pernah ku dengar di sebuah film, tapi entah di mana. Sungguh aku tak ingat. Sepertinya seorang wanita, mungkin 20 tahun ke atas, karena suaranya lembut sekali meski pelan. Dan saat mendengarnya, aku seperti terhipnotis untuk bernyanyi mengikutinya, dan tubuhku bergerak mulai menari dengan sendirinya. Aku tersadar saat dari arah teras rumah ada suara orang memanggil namaku, diikuti nyanyian yang hilang sekejap. Dan itu seperti ayahku dan ibuku yang baru pulang dari kantor. Aku berlari cepat ke arah depan dan membuka pintu. Sontak aku terdiam sejenak karena orang tua yang ingin kulihat tidak ada. Lalu siapa yang memanggilku? Aku hendak menutup pintu, namun terdengar suara langkah kaki dari arah dapur dan gudang. Pada saat aku melihat ke arah dapur, sesosok wajah muncul dengan wajah ke bawah seperti merangkak di atas pintu. Aku mencoba menarik napas dan kupaksakan melihat sosok itu. Namun sosok itu tiba-tiba menghilang. Mungkin itu hanya halusinasiku, pikirku, sambil menutup pintu dan kembali ke dalam. Sedikit gangguan itu membuat kantung kemihku penuh. Segera aku menuju WC untuk kencing. Setiba di depan pintu, terdengar kembali nyanyian itu. Sedikit gemetar, kupaksakan membuka pintu WC karena kencing ini tak tertahan. Kosong. Ya, tidak ada siapapun di dalam WC. Setelah buang air kecil, kubasuh muka untuk menyegarkan muka. Ketika kuangkat kepala dan melihat ke arah cermin, aku syok karena wajahku menjadi keriput dan rambutku memanjang putih. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke arah ruang tengah dengan hati berdebar ketakutan. Aku merebahkan diriku di sofa dan melihat siaran TV sambil mengelus dada agar jantung tidak berdebar kuat. Ada apa dengan malam ini? Kenapa suasana rumah jadi banyak gangguan, pikirku. Sedikit melirik ke arah kalender. Ternyata malam ini malam Jumat. Aku coba telepon kedua orang tuaku. Kenapa lama sekali pulangnya? Tapi tak ada yang jawab. Mungkin mereka sedang on the way pulang, pikirku positif. Perlahan-lahan suara nyanyian itu terdengar jelas dari belakang. Bulu kuduku sudah berdiri kencang. Ku coba memberanikan diri melihat ke arah belakang. Betapa terkejutnya aku melihat sosok nenek tua berambut panjang dengan muka rusak sudah berdiri di belakang sofa. Badanku tak bisa bergerak saat memelukku. Aku pun tak bisa berteriak, terdiam melihat nenek itu bernyanyi. Pandanganku mulai kabur, memutih pudar hingga tak sadarkan diri.